Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langi Channel, Lukman Ali Paul Langi Channel, dan selamat datang di Zoom, ya, kuliah lewat Zoom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar dari Google. Ya, jadi tema kita pada Zoom kali ini adalah ingin sukses, ya, belajar dari Google. Ya, banyak cara belajar dari Google. Ya, misalnya dengan mencari artikel yang bernilai pengetahuan, atau bisa pula mencari saran dari para tokoh yang ahli di bidangnya. Tinggal ketik saja di Google apa yang kita cari, nanti akan tersedia jawabannya. Namun kali ini kita akan belajar dari cara Google dalam memberi jawaban kepada kita. Rupanya ada ilmu yang cukup berharga pula dari hal tersebut. Boleh jadi, ya, inilah yang menyebabkan Google menjadi salah satu perusahaan tersukses di dunia. Nah, pelajaran pertama adalah bahwa Google itu rendah hati. Ya. Ia tidak pernah pamer meski memiliki segudang ilmu. Coba saja misalkan kita bertanya tentang resep soto Banjar. Maka ia akan memberi jawaban kepada kita hanya seputar soto Banjar. Padahal ya, ia juga tahu ratusan resep soto dari seluruh Nusantara. Bahkan kalau perlu, resep kuliner internasional dari berbagai negara di dunia, ya, dia pun pasti tahu. Tetapi, apakah Google dengan pongahnya akan menampilkan semua resep itu? Tentu saja tidak. Ya. Ia hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan saja. Demikianlah ya tipe orang sukses itu. Ya, karakternya ya mirip seperti Google tadi. Meski pengetahuannya luas, tetapi tidak berusaha memperlihatkan diri, ya, atau menyombongkan diri kepada orang lain bahwa ia itu pandai. Ya, intinya bersikaplah rendah hati. Ya, seperti kata pepatah, ya, semakin berisi semakin menunduk, seperti padi. Ya. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Google adalah bahwa Google tidak pernah menyalahkan orang lain. Cobalah berpura-pura, misalkan salah dalam mengetik resep soto Banjai. Maka Google tidak akan menghakimi dengan menjawab you are wrong, Anda salah. Justru yang dilakukan Google adalah memberi saran dengan mengatakan ya, showing results for resep soto Banjar. Dengan santun, Google memberi saran bagaimana tulisan yang benar tanpa menyalahkan. Nah, semestinya seperti itulah sesungguhnya karakter yang bagus ya kita miliki, bahwa hendaknya kita jangan menjadi orang yang mudah menyalahkan pihak lain. Ya. Meskipun memang kenyataannya bahwa orang lain itu salah, ya pihak lain salah, dia salah, kita tetap berkewajiban mencari cara yang baik untuk memberitahu kesalahannya, bukan langsung menghakiminya begitu saja. Ya. Intinya bersikaplah bijaksana. Nah, pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari Google adalah bahwa Google punya banyak cara sehingga tidak membuat orang bosan. Ketika kita bertanya tentang resep soto Banjar, maka ia akan menyediakan artikel ya, tentang daftar bahan dan bumbu masak yang kita perlukan untuk membuat soto Banjar. Tidak berhenti sampai di situ, ya, Google juga akan menampilkan gambar kepada kita. Karena sekedar tulisan saja mungkin akan membuat kita jenuh. Bahkan selain gambar dan tulisan, ia juga akan menghadirkan video yang berkaitan dengan resep soto Banjar. Nah, karakter seperti itu ya semestinya juga kita miliki, bahwa kita harus mengetahui orang lain itu akan merasa nyaman ya apabila kita bisa menjelaskan sesuatu dalam berbagai cara. Ya, jadi kita bisa mesti bersikap kreatif.
Nah, itulah beberapa tips ya yang bisa kita pakai dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sekedar informasi, ya, pendapatan Google selama tahun 2019 mendekati 2.250 triliun rupiah. Ya, fantastis ya, suatu hal yang luar biasa ya, sehingga kita kemudian ya, bisa belajar ya dari kesuksesan Google tersebut ya. Minimal ada 3 karakter ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita mesti rendah hati ya. Seberapa banyak, seberapa besar pun kita punya pengetahuan, kita tetap rendah hati, dan kemudian kita selalu bersikap bijaksana ya, tidak mudah menyalahkan orang lain atau pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah kita mesti kreatif ya, memberikan jawaban yang kreatif kepada orang lain. Ya. Jadi demikian ya kulzum kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada para pemirsa mohon dalam pengembangan channel ini silakan di subscribe, kemudian di like, ya, di komen, dan kemudian di share kepada orang-orang tersayang yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dan sampai jumpa di kulzum berikutnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.